mungkin sudah bisa dieksekut. Permasalahannya ketika teman-teman itu ngopi dari Windows gitu ya, atau mungkin copy paste gitu ya dari Windows, itu line ending-nya, akhiran baris itu beda. Ya. Jadi kalau di Java, kita mungkin pernah mengenal /n gitu ya. Nah, permasalahannya /n antara Windows dan Linux itu beda. Kita kan kenal ini ya, /n. Ya. Ini di pelajaran Java sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebenarnya new line, gitu kan ya. Nah, permasalahannya setiap OS gitu ya, itu beda-beda /n ini tadi. Jadi kalau kemudian kita cari ya, kita coba /n new line. Jadi mana ya? Biasanya di Wikipedia ada. Nah, ini new line gitu ya. Atau EOL, end of line. Nah, kalau kita lihat punyanya POSIX ya, baik itu mungkin Linux dan juga Mac OS itu menggunakan ini ya, LF. Nah, jadi ada macam-macam gitu ya. Jadi kalau di Linux pakai LF, Windows pakai CRLF. Jadi kalau kita ketikkan /n sebenarnya sudah diotomatis diubah menjadi /r/n. Ya, kemudian kalau sistem yang lain itu pakai CR. Ya, jadi istilahnya LF itu mana ini? LF itu line fit gitu ya. Kalau CR itu carriage return. Dan ini kode ASCII-nya beda. Ya, LF sama CR ini. Jadi kalau Windows tadi ini R dulu ya, baru N. Kalau Unix itu /n saja. Nah, supaya kita menghilangkan /r dari yang punyanya file Windows gitu ya, yang dari PY-nya, file Python-nya Windows, maka kita perlu tadi DOS to Unix. Ya. Jadi akhirnya mau nggak mau di sini kita gunakan yang mana tadi? Yang ini ya. Jadi ini juga sudah saya bantu cari gitu ya, pakai DOS to Unix mapper.py dan DOS to Unix reducer.py. Ya, baru bisa gitu ya. Nah, ini untuk kemudian si bank tadi ya, sudah saya beritahukan juga. Kalau di file pertamanya ini seperti ini, cari dulu, ada nggak filenya? Kalau nggak ada, ya coba cari pakai with Python. Kalau belum ada, kemudian kita install aja, ini yang vanilla, atau kalau nggak dengan Anaconda. Jadi kalau pakai yang vanilla, itu sudah pakai yang ini, ya pakai si bank yang aslinya, awalnya seperti ini. Kalau pakai yang Anaconda, disesuaikan lagi. Ya kalau saya sesuaikan, ini contohnya tadi. Ya. Nanti juga, ya ini mungkin terkait tentang yang multinode kemarin, ya. Jadi kalau memang tidak muncul sama sekali data node-nya, ya bisa jadi ya ada masalah ketika kita coba SSH berhasil atau enggak gitu ya. Baik dari usernya atau mungkin dari IP-nya, ya dan lain sebagainya. Oke, jadi contoh kalau berhasil bagaimana, ya. Kemudian mungkin juga ya ada lagi ini live node-nya nggak berhasil gitu ya, karena mungkin apa namanya, khususnya kalau hasil clone ya, ini karena mungkin hostname-nya sama. Kalau nggak karena hostname-nya sama, mungkin karena UUID-nya sama, gitu kan ya. Jadi universal unique identifier, gitu ya. Jadi mungkin perlu dihapus dulu ini. Ya, jadi setelah dihapus, baik itu di worker dan juga di master, baru diformat ulang. Ini mungkin saya lupa, seharusnya saya tambahkan setelah dihapus harusnya diformat lagi. Ya. Karena biasanya kalau kita pernah menjalankan, gitu ya, kasusnya kita pernah menjalankan, kemudian shutdown-nya nggak benar, maka akan rusak, ya kan, data node-nya. Nah, name node-nya. Ketika name node ini rusak, maka tentunya ketika kita format ulang,
ini bisa gagal gitu ya. Yang berhasil tuh name node-nya itu berhasil diformat, tapi data node-nya nggak berhasil di-install, nggak berhasil diformat. Sehingga kita perlu hapus folder data node dan name node sesuai di konfigurasi ini. Ya, ini adanya di HDFS site.xml. Ya, jadi biasanya cluster ID antara name node dan data node ini harus sama. Nah, ketika terjadi kegagalan tadi, gitu ya, matinya prematur, ketika kita shutdown prematur, maka ketika kita format cluster ID antara name node dan data node akan beda. Padahal harusnya cluster ID itu harus sama untuk semuanya. Jadi kita anggap sebagai satu cluster itu karena cluster ID-nya sama. Ya. Oke, jadi mungkin itu ya nanti silakan dicoba. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jalankan yang stop all. Ya, ini stop all SH. Atau kalau enggak DFS-nya yang penting. Ya. Jadi ya ini. Jadi kalau sampai ini lupa, ya kan rusak, gitu kan ya. Jadi makanya harus hati-hati. Oke, itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Siap berarti kan ya? Berarti tugas dikumpulkan sekali lagi hari, saya lupa, di Brun itu hari apa ya? Nanti bisa dicek sendirilah di Brunnya. Ya. Kemudian saya ingatkan juga, setiap mahasiswa coba ya dokumentasikan juga masing-masing, meskipun kerjanya berkelompok, ya. Tapi masing-masing juga harus coba pernah nginstal Hadoop multinode clusternya. Minimal satu master, satu data node. Ya. Jadi ini mungkin belum tertulis, jadi saya beritahukan aja. Apa namanya? Ya, tugas instalasi Hadoop, ini tugas 1 ya. Tugas 1 itu ada bagian A, instalasi Hadoop. Ini kerjakan individu. Yang B itu adalah yang studi kasus. Ini berkelompok. Ya. Artinya apa? Artinya ya untuk yang A ini akan muncul ada mungkin tuliskan nama gitu ya. Ini nama A gitu ya. Nanti hasilnya bagaimana? Nanti 2 juga nama pengerjaan nama si B gitu ya. Dan seterusnya nanti juga ada nama si C, kemudian nama si D. Artinya setiap mahasiswa pernah mencoba instalasi. Nah, untuk yang bagian B cukup salah satu aja. Ya, nggak perlu semuanya, tapi ini perwakilan. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, jadi sekali lagi ya tetap kerjakan masing-masing, minimal pernah install gitu kan ya, pernah konfigurasi. Berikut-berikutnya nanti akan terpakai seterusnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau belajar setelah UTS gitu ya, kita belajar Spark. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya masing-masing environment-nya, nggak punya Hadoop sendiri, masa mau ke rumah temennya malam-malam gitu ya, di kosan kan enggak gitu kan ya. Jadi minimal punya masing-masing gitu kan ya, Hadoop-nya. Jadi nanti bisa untuk instalasi Spark atau jalankan, ngerjain tugas itu apa namanya, bisa dicoba sendirian gitu ya. Karena nanti minggu depan itu sendiri, minggu ini ya. Nggak tahu minggu ini, nanti saya cek lagi, saya tanyakan tentang materinya apa ya. Kayaknya ada perubahan materi, Scoop sama Flume itu sudah deprecated. Dengar-dengar kemarin pakai Hive, ya, tapi masih belum ada materinya. Nanti mungkin kalau sempat saya buatkan. Ada juga mungkin kemarin kayaknya DBMS sudah ya, database relasional sama non relasional. Saya lupa nanti
apakah perlu instalasi MongoDB juga atau langsung Spark gitu ya. Jadi intinya minimal dicoba instalasi masing-masing dulu aja. Oke, mungkin itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan juga, bisa melalui Slack atau bisa pakai Brown gitu. Tapi kalau Brown nggak real time. Jadi biasanya terkirim ke saya itu baru malam-malam. Ya. Jadi memang ada schedulingnya dari UB gitu ya. Jadi nggak langsung real time. Jadi kalau mau real time mungkin bisa pakai email atau mungkin bisa lewat Slack gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ya, kalau gitu selamat mencoba dan juga